Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di masa lampau, sebelum dunia mengenal nama Cirebon, pesisir utara Jawa Barat hanyalah hamparan rawa-rawa, hutan bakau, dan sungai-sungai kecil yang bermuara ke Laut Jawa. Wilayah ini belum berbentuk kota atau kerajaan. Penduduknya terdiri dari para nelayan, petani garam, pemburu ikan, serta pedagang kecil yang hidup sederhana. Mereka berasal dari berbagai latar belakang suku. Sunda, Jawa, Melayu, bahkan Tionghoa yang sesekali singgah dari pelayaran panjang. Tanah ini dinamakan Caruban, yang dalam bahasa Sunda berarti campuran, melambangkan keberagaman budaya dan suku yang hidup berdampingan. Caruban bukan hanya campuran manusia, tetapi juga campuran kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat. Tidak ada struktur kekuasaan yang terorganisasi. Setiap kelompok kecil mengatur kehidupannya sendiri-sendiri. Namun, keterbukaan penduduk terhadap pendatang membawa pengaruh besar terhadap budaya lokal, membuat Caruban menjadi tempat yang penuh dinamika. Rawa-rawa di sekitar Caruban menghasilkan kekayaan alam berlimpah. Air payau menjadi rumah bagi udang rebon sejenis udang kecil yang kemudian diolah menjadi terasi, bahan masakan yang akan sangat terkenal dari daerah ini. Hutan-hutan bakau memberikan kayu bakar dan tempat berlindung bagi berbagai satwa. Sungai-sungai kecil yang mengalir ke laut menjadi jalur penting bagi perdagangan lokal. Pada masa itu, pelayaran di Laut Jawa semakin ramai. Kapal-kapal dari Demak, Malaka, Gujarat, bahkan Cina mulai singgah untuk berdagang. Para pelaut membawa kain, keramik, rempah-rempah, dan barang-barang mewah. Sementara dari Caruban mereka mendapatkan garam, ikan, udang, dan hasil hutan. Lambat laun, aktivitas ini membentuk pasar-pasar sederhana di tepi pantai. Di tengah keramaian ini, muncullah seorang tokoh penting, Ki Gedeng Tapa. Ia bukan penduduk asli Caruban, melainkan seorang saudagar kaya dari Pajajaran, kerajaan besar yang berkuasa di tanah Sunda. Melihat potensi besar Caruban, Ki Gedeng Tapa memutuskan untuk menetap. Ia membeli tanah luas, membangun rumah besar, dan membuka pelabuhan sederhana yang memperlancar perdagangan. Ki Gedeng Tapa bukan hanya saudagar ulung, tetapi juga seorang pemimpin bijak. Ia memahami pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Perlahan-lahan, ia membentuk komunitas yang lebih teratur di sekitar pelabuhannya. Ia mengajarkan teknik pertanian sederhana, memperkenalkan sistem barter yang adil, dan memimpin musyawarah antar kelompok. Penduduk menghormatinya sebagai tetua yang membawa kemakmuran. Namun, kedatangan Ki Gedeng Tapa juga membawa perubahan lain. Hubungan dengan Pajajaran menjadi semakin erat. Caruban mulai dikenal oleh para bangsawan Sunda sebagai pelabuhan kecil yang menjanjikan. Sementara itu, di luar pengetahuan banyak orang, angin perubahan yang lebih besar tengah bertiup. Sebuah gelombang kepercayaan baru akan segera tiba, mengubah wajah Caruban untuk selamanya. Ki Gedeng Tapa, tanpa ia sadari, sedang membuka gerbang bagi kedatangan cucunya seorang pemuda yang kelak akan membawa Caruban dari sekadar pelabuhan kecil menjadi pusat kekuasaan dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa bagian barat. Setelah bertahun-tahun Caruban berkembang di bawah kepemimpinan Ki Gedeng Tapa, perubahan besar pun datang. Pada suatu hari, seorang pemuda gagah berwajah terang benderang berlayar menuju Caruban. Ia adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Nyai Rara Santang Putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran, dan seorang ulama besar dari Arab bernama Syarif Abdullah. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah tumbuh dalam dua dunia, keagungan Sunda dan semangat keislaman Arab. Setelah dewasa, ia memutuskan untuk menunaikan misi hidupnya, menyebarkan agama Islam dengan damai ke seluruh Nusantara. Maka, langkah pertamanya adalah kembali ke tanah leluhurnya, ke Caruban, tempat kakeknya, Ki Gedeng Tapa, menetap. Kedatangannya disambut hangat, karena ia membawa darah bangsawan Sunda dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Ki Gedeng Tapa merasa bangga dan segera memperkenalkan cucunya kepada para pemuka desa dan pedagang. Syarif Hidayatullah tidak langsung mengajarkan Islam dengan cara memaksa. Ia mengamati,
memahami dan menghormati tradisi masyarakat Caruban. Ia menyadari bahwa keberagaman budaya Caruban adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia mulai mendekati penduduk melalui perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Setiap transaksi jual-beli, setiap ajaran tentang kebersihan, kejujuran, dan tolong-menolong, perlahan mengandung nilai-nilai Islam. Metode dakwahnya yang lembut membuat penduduk tertarik. Mereka tidak merasa terpaksa meninggalkan adatnya, melainkan melihat bahwa ajaran Islam justru memperkaya kehidupan mereka. Syarif Hidayatullah juga dikenal sebagai tabib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan herbal dan doa. Banyak yang merasa kagum dan akhirnya memeluk Islam dengan sukarela. Di sisi lain, Ki Gedeng Tapa, meskipun belum memeluk Islam sepenuhnya, mendukung cucunya. Ia membangun masjid sederhana di tepi pantai, yang menjadi tempat berkumpulnya para penduduk baru yang ingin belajar. Lambat laun, masjid itu menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial Caruban. Syarif Hidayatullah mengajarkan tidak hanya salat dan puasa, tetapi juga pentingnya keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Meskipun penyebaran Islam berjalan damai, Syarif Hidayatullah menyadari tantangan besar di depan mata. Pajajaran, kerajaan Sunda tempat ia berasal, masih menganut agama Hindu-Buddha, dan para bangsawannya tidak senang melihat pengaruh Islam yang semakin kuat di pesisir utara. Diam-diam, utusan-utusan dari Pajajaran mulai memperhatikan gerak-gerik Caruban. Namun, Syarif Hidayatullah bukanlah orang yang mudah gentar. Ia menyusun strategi, memperkuat Caruban secara ekonomi, membangun jaringan dengan pelabuhan-pelabuhan lain di pesisir utara Jawa, dan mempererat hubungan dengan para pedagang Muslim dari Demak, Malaka, dan Gujarat. Ia sadar bahwa kekuatan Caruban tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada kekuatan diplomasi dan perdagangan. Dalam waktu singkat, Caruban tumbuh menjadi kota pelabuhan yang ramai dan makmur. Kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara bersandar di pelabuhannya. Barang-barang mewah, rempah-rempah, kain sutra, hingga keramik dari Cina diperdagangkan di pasar-pasar Caruban. Kota kecil yang dulu hanya rawa kini menjelma menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama. Di tengah pertumbuhan ini, Syarif Hidayatullah mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar, membentuk pemerintahan sendiri. Sebuah kesultanan yang tidak hanya menjadi tempat berlindung para pedagang dan ulama, tetapi juga benteng Islam di tanah Jawa bagian barat. Maka, benih-benih Kesultanan Cirebon pun mulai disemai dengan Caruban sebagai tanah kelahirannya. Seiring berjalannya waktu, Caruban semakin berkembang, menjadi kota pelabuhan yang ramai dan makmur. Orang-orang dari berbagai latar belakang budaya datang berbondong-bondong untuk berdagang, menetap, dan belajar. Di pasar-pasarnya terdengar campuran bahasa Sunda, Jawa, Melayu, Arab, dan bahkan Cina, membentuk harmoni yang unik. Namun perubahan terbesar bukan hanya pada keramaian kota, melainkan pada identitasnya. Dengan semakin kuatnya pengaruh Islam, penduduk mulai meninggalkan sebutan Caruban. Nama baru mulai menggema di antara pedagang dan nelayan, Cirebon. Nama ini dipercaya berasal dari kata ci yang berarti air dalam bahasa Sunda, dan rebon, yaitu jenis udang kecil yang banyak ditemukan di pantai Caruban. Udang rebon ini sangat penting bagi ekonomi lokal, karena menjadi bahan dasar pembuatan terasi yang terkenal. Dengan demikian, Cirebon berarti air udang, atau daerah tempat banyak udang rebon. Namun, di balik penamaan baru ini ada makna yang lebih dalam. Perubahan nama mencerminkan perubahan jati diri masyarakatnya. Dari komunitas kecil yang tercerai-berai menjadi sebuah kota yang memiliki kesatuan visi, dipersatukan oleh perdagangan dan agama. Di bawah bimbingan Syarif Hidayatullah, kini lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami banyak kemajuan. Ia memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk memperkuat kota, membangun dermaga yang lebih luas, memperbaiki sistem irigasi untuk pertanian, serta mengatur pasar-pasar agar lebih tertib dan adil. Ia juga mengangkat para kepala kampung dan pedagang besar sebagai penasihat, menciptakan semacam dewan kota pertama di Cirebon. Sunan Gunung Jati memahami pentingnya diplomasi. Ia mengirim utusan ke pelabuhan-pelabuhan lain seperti Demak, Tuban, Gresik, dan bahkan Malaka.
Melalui jaringan dagang ini, Cirebon memperoleh berbagai kemewahan. Kain sutra dari Cina, rempah-rempah dari Maluku, keramik dari Vietnam, dan logam mulia dari Gujarat. Sebaliknya, dari Cirebon, dunia mengenal garam, terasi, ikan kering, dan barang-barang kerajinan tangan yang khas. Tidak hanya perdagangan, Sunan Gunung Jati juga memprioritaskan pendidikan. Ia mendirikan pesantren-pesantren kecil di sekitar kota untuk mengajarkan agama, membaca, menulis, serta keterampilan hidup. Anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat bisa belajar tanpa memandang status. Konsep pendidikan terbuka ini menarik perhatian banyak pendatang, membuat populasi Cirebon terus bertambah. Namun, kesuksesan Cirebon menimbulkan kecemasan di kerajaan-kerajaan sekitar. Pajajaran, yang masih setia pada kepercayaan Hindu-Buddha, melihat pertumbuhan Cirebon sebagai ancaman. Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, ingin memperkuat pengaruhnya di tanah Sunda melalui aliansi dengan Cirebon. Dalam situasi ini, Sunan Gunung Jati harus bertindak hati-hati, menjaga keseimbangan antara memperluas pengaruh Islam dan tetap mempertahankan kedaulatan Cirebon. Pada tahun-tahun ini, Sunan Gunung Jati juga memperkuat hubungan kekeluargaan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain. Ia menikahi putri dari Kesultanan Demak, mempererat hubungan politik yang akan menjadi fondasi penting bagi Cirebon. Pernikahan ini tidak hanya simbol persatuan agama, tetapi juga alat diplomasi yang membuat Cirebon mendapatkan perlindungan dari serangan kerajaan-kerajaan lain. Di tengah semua perubahan ini, identitas Cirebon semakin kokoh. Ia bukan lagi sekadar kampung nelayan di rawa-rawa, melainkan pusat perdagangan, pusat pendidikan Islam, dan calon kesultanan yang akan memainkan peran besar dalam sejarah Nusantara. Suara adzan mulai menggema di udara pesisir, berdampingan dengan hiruk-pikuk para pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan dalam diam, Sunan Gunung Jati sudah menyusun rencana besar. Menjadikan Cirebon sebagai kesultanan merdeka, lepas dari bayang-bayang Pajajaran, dan berdiri sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon tidak hanya berkembang dalam bidang perdagangan dan pendidikan, tetapi juga mulai menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan politik baru di pesisir utara Jawa. Di masa itu, keberadaan sebuah kota tanpa struktur kerajaan atau pemerintahan yang jelas akan mudah digilas oleh kekuatan besar lain. Sunan Gunung Jati memahami bahwa jika Cirebon ingin bertahan dan berkembang, ia harus membentuk suatu pemerintahan resmi, sebuah kesultanan. Tahun demi tahun, hubungan Cirebon dengan Kesultanan Demak semakin erat. Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtien, seorang putri dari dinasti Ming yang bermukim di Palembang. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga meningkatkan prestis Cirebon di mata kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, hubungan dagang dengan Malaka dan Kesultanan Aceh juga semakin kuat, menjadikan Cirebon salah satu pelabuhan strategis di Asia Tenggara. Pada akhirnya, dengan dukungan rakyat Caruban, para saudagar, ulama, dan aliansi politiknya, Sunan Gunung Jati memproklamasikan berdirinya Kesultanan Cirebon. Ia dinobatkan sebagai Sultan pertama dengan gelar resmi Sultan Maulana Syarif Hidayatullah. Proklamasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Cirebon. Kota kecil yang dahulu hanya berupa rawa dan hutan bakau, kini bertransformasi menjadi sebuah kesultanan berdaulat. Pengangkatan ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Kerajaan Pajajaran di pedalaman Jawa Barat merasa terancam. Pajajaran menganggap Cirebon bagian dari wilayahnya, dan berdirinya Kesultanan Islam baru ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Ketegangan mulai meningkat, dan persiapan untuk konfrontasi tidak terelakkan. Sunan Gunung Jati, dengan kecerdikannya tidak langsung mengangkat senjata. Ia mengirimkan utusan kepada Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang masih merupakan kerabatnya. Dalam surat-suratnya, Sunan Gunung Jati menegaskan bahwa pendirian Kesultanan Cirebon bukanlah bentuk penghinaan atau pengkhianatan terhadap Pajajaran, melainkan kebutuhan untuk melindungi rakyat dan agama baru yang dianut oleh mayoritas penduduk pesisir. Namun jawaban yang diterima tidak menggembirakan.
Pajajaran menganggap Sunan Gunung Jati sebagai ancaman serius dan mulai mempersiapkan pasukan untuk menguasai kembali wilayah Cirebon. Perang terbuka tampak semakin dekat. Untuk menghadapi ancaman ini, Sunan Gunung Jati memperkuat pertahanan kota, membangun benteng-benteng sederhana di sekitar pelabuhan, serta melatih rakyat untuk mempertahankan diri. Dalam situasi tegang ini, Sunan Gunung Jati tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia menggunakan pendekatan spiritual. Ia mengajak para ulama, santri, dan rakyat untuk berdoa dan memohon perlindungan. Ia meyakini bahwa perjuangan mempertahankan Cirebon bukan hanya perjuangan duniawi, melainkan bagian dari tugas suci menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati mengirimkan pesan kepada Kesultanan Demak, memohon bantuan diplomatik dan militer. Sebagai balasannya, Demak mengirimkan bantuan pasukan kecil untuk memperkuat pertahanan Cirebon. Dengan adanya bantuan ini, Cirebon mampu bertahan dari ancaman serangan besar-besaran. Meskipun benturan militer dengan Pajajaran sempat terjadi di beberapa tempat, Cirebon mampu mempertahankan kemerdekaannya. Perlahan-lahan, pengaruh Kesultanan Cirebon meluas hingga ke wilayah-wilayah sekitarnya seperti Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, sebuah era baru dimulai. Bukan hanya di pesisir utara Jawa, tetapi juga di seluruh tanah Sunda. Islam kini memiliki pusat kekuatan baru, sebuah kesultanan yang akan menjadi pelopor dalam penyebaran agama, perdagangan, dan budaya di masa-masa mendatang. Di tengah-tengah perubahan besar itu, Sunan Gunung Jati tetap berdiri teguh. Ia bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang guru spiritual, bapak rakyat, dan pelopor zaman baru bagi tanah Cirebon. Seiring berdirinya Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyadari bahwa mempertahankan eksistensi bukan hanya soal kekuatan dalam negeri, melainkan juga soal menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Dalam hal ini, Kesultanan Demak di Jawa Tengah menjadi sekutu alami yang paling berharga. Keduanya berbagi semangat yang sama, memperkuat Islam di Nusantara. Demak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana, merupakan pusat kekuatan Islam di tanah Jawa. Dengan dukungan militer dan ekonomi yang kuat, Demak telah menggeser dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, seperti Majapahit yang mulai runtuh. Bagi Cirebon, bersekutu dengan Demak berarti mendapatkan perlindungan dari ancaman Pajajaran dan memperluas jaringan perdagangan. Sunan Gunung Jati memperkuat hubungan ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pernikahan politik. Ia menikahi putri dari Kesultanan Demak, mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua kesultanan. Pernikahan ini tidak hanya berfungsi sebagai aliansi politik, tetapi juga membawa pengaruh budaya baru ke dalam lingkungan Cirebon, memperkaya seni, bahasa, dan tradisi lokal. Hubungan dagang antara Cirebon dan Demak pun berkembang pesat. Cirebon menjadi pintu gerbang utama perdagangan antara Jawa bagian barat dengan Demak dan pelabuhan-pelabuhan besar lain seperti Gresik dan Tuban. Rempah-rempah, garam, kain, keramik, dan berbagai komoditas lainnya berpindah tangan melalui pelabuhan Cirebon. Peningkatan arus perdagangan ini membawa kekayaan dan kemakmuran luar biasa bagi rakyat Cirebon. Dalam bidang keagamaan, Sunan Gunung Jati dan Sultan Demak juga bekerja sama dalam mempercepat proses Islamisasi di wilayah pesisir utara Jawa. Para dai dan ulama dikirimkan ke desa-desa, mengajarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang lembut dan penuh toleransi. Mereka tidak menghancurkan budaya lokal, tetapi menyelaraskan ajaran baru dengan tradisi lama, sehingga Islam diterima dengan sukacita oleh masyarakat. Namun hubungan Cirebon dan Demak bukan tanpa tantangan. Ada pihak-pihak tertentu, baik dari kalangan bangsawan Sunda maupun penguasa lama yang kehilangan kekuasaan, yang berusaha mengadu domba kedua kesultanan ini. Mereka menyebarkan rumor bahwa Cirebon berambisi mengambil alih kekuasaan Demak atau sebaliknya. Sunan Gunung Jati dengan kebijaksanaannya mampu menepis fitnah-fitnah tersebut melalui diplomasi dan pendekatan personal. Dalam setiap langkahnya, Sunan Gunung Jati tetap mengutamakan prinsip damai dan keadilan. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari peperangan, melainkan dari persatuan dan kesetiaan rakyatnya.
Ia juga terus membangun basis pendidikan dan ekonomi, memastikan bahwa Cirebon tidak hanya bergantung pada kekuatan luar, tetapi mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pada masa ini pula, Cirebon mulai memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih teratur. Didirikanlah jabatan-jabatan seperti Syah Bandar, Kepala Pelabuhan, Patih, Perdana Menteri, dan Penghulu, Kepala Urusan Agama. Struktur pemerintahan ini mengadopsi sebagian model Demak, namun tetap disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan lokal Cirebon. Melalui hubungan erat dengan Demak, Kesultanan Cirebon tidak hanya bertahan dari ancaman luar, tetapi juga tumbuh menjadi pusat kekuatan baru di pesisir barat Jawa. Ia menjadi jembatan antara dunia Islam yang berkembang pesat di tengah Jawa dan kerajaan-kerajaan Sunda yang masih mempertahankan kepercayaan lama. Dalam segala kemajuan itu, Sunan Gunung Jati tetap menjaga Cirebon agar tidak kehilangan jati dirinya. Ia memahami bahwa kekuatan sejati Cirebon bukan semata karena aliansi atau perdagangan, melainkan karena jiwa rakyatnya. Keberagaman yang dipersatukan oleh semangat damai, kerja keras, dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Kesultanan Cirebon berdiri kokoh dan hubungan dengan Demak semakin erat, Sunan Gunung Jati memusatkan perhatian pada misi berikutnya, menyebarkan ajaran Islam lebih luas ke wilayah barat Pulau Jawa. Ia percaya bahwa tugas mulianya sebagai pemimpin bukan hanya menjaga kemakmuran rakyat, tetapi juga membimbing mereka dalam jalan agama. Islamisasi di tanah Sunda bukanlah tugas mudah. Sebagian besar masyarakat Sunda masih kuat berpegang pada kepercayaan lama, agama Hindu-Buddha, dan tradisi animisme yang berakar dari nenek moyang. Bahkan, Pajajaran sebagai kerajaan besar Sunda masih menjadi benteng terakhir kepercayaan Hindu di Pulau Jawa. Namun Sunan Gunung Jati tidak memilih jalan kekerasan. Ia meyakini bahwa keimanan yang tumbuh dengan damai akan lebih kuat dan abadi daripada yang dipaksakan dengan pedang. Strategi yang ditempuh Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam sangatlah cerdik. Ia mengirimkan para dai, santri, dan ulama ke berbagai pelosok, terutama di pesisir dan pedalaman. Mereka tidak hanya berdakwah di masjid-masjid, tetapi juga menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Menjadi petani, pedagang, guru, dan tabib. Dengan cara ini, Islam diperkenalkan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keseharian. Tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipertahankan dan diberi makna baru. Misalnya, upacara-upacara adat yang semula untuk memuja dewa-dewi diselaraskan menjadi syukuran kepada Allah. Kesenian wayang, gamelan, dan tarian tradisional tetap dipertahankan, namun isi ceritanya diubah menjadi kisah-kisah bernuansa Islami. Pendekatan ini membuat dakwah Islam diterima dengan lebih terbuka. Selain pendekatan kultural, Sunan Gunung Jati juga membangun jaringan pernikahan politik dengan tokoh-tokoh lokal. Ia dan keturunannya menikah dengan bangsawan-bangsawan Sunda, mempererat hubungan darah sekaligus memperluas pengaruh Islam di kalangan elit. Banyak kepala desa dan penguasa kecil yang akhirnya memeluk Islam, baik karena keyakinan pribadi maupun pertimbangan politik. Sebagai pusat dakwah, Cirebon menjadi magnet bagi para pelajar dari berbagai daerah. Banyak santri dari wilayah sekitar yang datang untuk belajar agama, perdagangan, dan pemerintahan. Pesantren-pesantren sederhana mulai bermunculan di sekitar Cirebon, menjadi cikal bakal pendidikan Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sendiri tidak pernah tinggal diam di istana. Ia sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil, bertemu langsung dengan rakyat, berdakwah, membangun masjid, dan memperbaiki kehidupan sosial. Salah satu perjalanan terkenalnya adalah ke wilayah Banten, di mana ia turut membantu dalam proses Islamisasi yang kelak akan melahirkan Kesultanan Banten sebagai kekuatan baru di barat Pulau Jawa. Di tengah kegigihannya, Sunan Gunung Jati selalu mengingatkan rakyatnya tentang pentingnya toleransi. Ia menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan kepada mereka yang tetap memilih mempertahankan kepercayaan lamanya, Sunan Gunung Jati tetap memperlakukan mereka dengan adil dan menghormati hak-hak mereka sebagai rakyat Kesultanan Cirebon.
Lambat laun berkat pendekatan damai dan kesabaran itu, Islam menyebar luas ke wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Kuningan. Desa-desa yang dulu terpencil mulai membangun masjid dan mengadakan pengajian. Identitas Islam menjadi bagian dari jati diri masyarakat Sunda pesisir. Misi besar Sunan Gunung Jati dalam Islamisasi tanah Jawa Barat bukan hanya berhasil mengubah keyakinan rakyat, tetapi juga membentuk dasar kebudayaan baru yang bercirikan harmoni antara Islam dan tradisi lokal. Cirebon menjadi contoh nyata bagaimana peradaban dapat tumbuh subur melalui jalan damai, ilmu pengetahuan, dan cinta kepada sesama. Namun, di tengah keberhasilan itu, tantangan-tantangan baru mulai muncul, dari luar maupun dari dalam. Apa yang akan dihadapi Sunan Gunung Jati dan Kesultanan Cirebon berikutnya? Meskipun Kesultanan Cirebon berkembang pesat dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama, namun keberadaannya tetap menjadi duri dalam daging bagi kerajaan Pajajaran. Pajajaran sebagai kerajaan besar yang berpegang teguh pada kepercayaan Hindu-Buddha, merasa terancam dengan tumbuhnya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Apalagi, banyak wilayah pesisir yang dulunya berada di bawah pengaruh Pajajaran, kini beralih kesetiaan kepada Cirebon. Pihak Istana Pajajaran memandang Cirebon sebagai pengkhianat. Sunan Gunung Jati, meski memiliki darah Sunda, dianggap telah membelot dari akar budaya leluhur. Maka, mulailah dirancang berbagai upaya untuk melemahkan bahkan menggulingkan Kesultanan Cirebon. Utusan-utusan dikirim ke para kepala daerah yang masih setia kepada Pajajaran, menghasut mereka untuk menolak pengaruh Islam dan merebut kembali wilayah yang telah berpindah ke tangan Cirebon. Di tengah ketegangan itu, sejumlah serangan kecil pun mulai terjadi. Beberapa kampung Muslim di perbatasan diserang oleh pasukan yang diduga berasal dari Pajajaran. Lumbung-lumbung pangan dibakar, kapal-kapal dagang dirampok. Tujuannya jelas, melemahkan perekonomian dan memutus jaringan pengaruh Cirebon. Sunan Gunung Jati tidak tinggal diam. Ia segera memperkuat pertahanan kota, memperluas benteng-benteng sederhana di sekitar pelabuhan dan pasar utama. Pasukan pertahanan dilatih lebih disiplin, dipimpin oleh para panglima muda yang setia. Namun, ia tetap menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan besar-besaran. Bagi Sunan Gunung Jati, mempertahankan kedamaian lebih utama daripada membalas dendam. Selain memperkuat militer, Sunan Gunung Jati juga memperkuat jaringan diplomasi. Ia mempererat hubungan dengan Kesultanan Demak, serta membangun komunikasi dengan kerajaan Islam baru yang sedang tumbuh di Banten. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa Cirebon tidak berdiri sendiri menghadapi ancaman Pajajaran. Di sisi lain, pendekatan dakwah tetap dilanjutkan. Sunan Gunung Jati meyakini bahwa pengaruh sejati bukan dibangun dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kepercayaan rakyat. Ia memperluas jaringan pesantren, memperbanyak pengiriman dai ke daerah-daerah strategis, dan memperkuat kegiatan sosial seperti pembagian zakat dan pembangunan fasilitas umum. Kebijakan ini terbukti efektif. Banyak wilayah perbatasan yang dulunya rawan, kini mulai berbalik setia kepada Cirebon. Mereka melihat bahwa di bawah pemerintahan Islam, kehidupan lebih makmur, pajak lebih ringan, dan hukum lebih adil. Bahkan sebagian bangsawan kecil Sunda, diam-diam mengirimkan utusan untuk bernegosiasi dengan Cirebon. Namun tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan damai. Suatu hari, bentrokan besar pecah di wilayah perbatasan barat Cirebon. Pasukan Pajajaran menyerang salah satu pasar terbesar yang menjadi sumber logistik Cirebon. Perang terbuka tak terelakkan. Pasukan Cirebon, meskipun lebih kecil jumlahnya, mampu bertahan berkat semangat tinggi dan strategi gerilya yang cerdik. Dalam pertempuran ini, nama-nama pahlawan muda Cirebon mulai muncul, seperti Pangeran Walang Sungsang dan Pangeran Pasarean, yang kelak menjadi tokoh penting dalam memperluas pengaruh Cirebon. Dengan kemenangan ini, moral rakyat Cirebon semakin kuat. Mereka percaya bahwa keberhasilan mempertahankan tanah air mereka adalah tanda bahwa perjuangan mereka diridai oleh Tuhan. Setelah serangan itu, Pajajaran mulai menyadari bahwa menghancurkan Cirebon bukanlah perkara mudah. Mereka mundur sementara,
menyusun strategi baru. Sementara itu, di dalam Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati mengerti bahwa tantangan besar masih menunggu di masa depan. Maka, ia mulai mempersiapkan langkah-langkah besar berikutnya. Memperkuat persatuan rakyat, memperluas dakwah, dan membangun ikatan keluarga kerajaan yang akan memastikan kelangsungan Kesultanan Cirebon untuk generasi mendatang. Setelah keberhasilan mempertahankan Cirebon dari serangan Pajajaran, Sunan Gunung Jati menyadari bahwa masa depan kesultanan tidak hanya bergantung pada dirinya. Ia membutuhkan penerus yang mampu melanjutkan perjuangan seseorang yang memahami ajaran agama, piawai dalam politik, dan memiliki keberanian di medan perang. Sosok itu tak lain adalah Pangeran Walangsungsang, putra sulung Ki Gedeng Tapa, dan keponakannya sendiri. Pangeran Walangsungsang, atau yang sering dipanggil Pangeran Cakrabuana, telah lama menjadi tangan kanan Sunan Gunung Jati. Sejak muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan dan diplomasi. Ia pula yang memimpin banyak ekspedisi dakwah ke pedalaman Sunda, membuka desa-desa baru, membangun pesantren, dan memperluas pengaruh Cirebon hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tunduk pada Pajajaran. Dengan restu Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang mendirikan pusat pemerintahan baru di pedalaman, di wilayah yang kini dikenal sebagai Gunung Sembung. Di sana ia membangun keraton sederhana dan menjadikannya basis baru penyebaran agama dan administrasi. Kehadirannya di pedalaman membuat banyak kepala desa dan penguasa kecil yang semula ragu, akhirnya berbalik mendukung Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang tidak hanya membawa agama dan pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan tata hukum Islam di daerah-daerah baru. Ia mendirikan lembaga qadi, hakim agama, yang mengadili sengketa rakyat berdasarkan syariat Islam, tanpa mengabaikan adat istiadat lokal. Pendekatannya yang bijak membuat rakyat merasa dihormati dan nyaman berada di bawah pemerintahan Cirebon. Di saat yang sama, Pangeran Walangsungsang juga membangun jaringan perdagangan baru. Ia membuka jalur dagang dari pedalaman ke pesisir, menghubungkan hasil bumi seperti beras, kayu, dan buah-buahan dengan pelabuhan Cirebon yang sibuk. Hal ini tidak hanya memperkaya kas kesultanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kerja keras Pangeran Walangsungsang dan para panglima muda lainnya, wilayah pengaruh Cirebon meluas hingga ke Indramayu, Majalengka, dan sebagian Kuningan. Bahkan beberapa wilayah di bagian barat, yang sebelumnya sangat kuat dipengaruhi Pajajaran, mulai beralih menjadi sekutu Cirebon. Dalam setiap ekspansi ini, Sunan Gunung Jati selalu menekankan pentingnya pendekatan damai. Ia melarang pasukannya melakukan penyerangan kecuali jika benar-benar diserang terlebih dahulu. Ia mengajarkan bahwa dakwah yang dibangun di atas darah dan kekerasan hanya akan menghasilkan permusuhan, bukan keimanan sejati. Selain memperkuat kekuasaan di daratan, Sunan Gunung Jati juga memperhatikan pentingnya kekuatan laut. Ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal dagang dan kapal patroli untuk menjaga keamanan Laut Cirebon dari ancaman bajak laut dan pengaruh asing yang tidak diinginkan. Dengan armada kecil namun efektif, Cirebon mampu mengendalikan jalur perdagangan pesisir utara Jawa. Dalam masa-masa ini pula, Sunan Gunung Jati mulai memikirkan soal penerus tahta. Ia menyadari bahwa ia tidak akan selamanya memimpin, dan bahwa Kesultanan Cirebon harus memiliki struktur suksesi yang jelas agar tidak terpecah oleh perebutan kekuasaan. Maka, ia mulai mempersiapkan Pangeran Walangsungsang untuk mengambil peran lebih besar dalam pemerintahan, sambil mendidik para keturunannya yang lain, seperti Pangeran Pasarean dan para cucu-cucunya, untuk menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Dengan perluasan kekuasaan yang damai, kesejahteraan rakyat yang meningkat, serta sistem pemerintahan yang semakin mapan, Cirebon kini benar-benar menjelma menjadi kekuatan besar di tanah Sunda. Namun, tantangan baru akan segera datang. Pengaruh Cirebon yang semakin luas membuat iri tidak hanya Pajajaran, tetapi juga kekuatan baru yang mulai tumbuh di barat, Kesultanan Banten. Sementara Cirebon terus memperluas pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat, perubahan besar juga terjadi di ujung barat pulau itu. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Banten, gerakan Islam mulai bangkit dengan pesat, dipimpin oleh tokoh muda yang karismatik bernama Sunan Gunung Jati sendiri, melalui putranya,
Pangeran Hasanuddin. Pada awalnya, Banten hanyalah pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Namun, perubahan mulai terjadi ketika Pangeran Hasanuddin, dengan bimbingan ayahnya, Sunan Gunung Jati, melakukan dakwah intensif di wilayah itu. Seperti metode yang diterapkan di Cirebon, penyebaran Islam dilakukan dengan pendekatan damai, menggabungkan dakwah agama dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Banten memiliki letak strategis yang sangat penting. Ia berada di jalur perdagangan internasional antara Asia Timur dan Asia Selatan melalui Selat Sunda. Melihat potensi besar ini, Sunan Gunung Jati memerintahkan pembangunan pelabuhan yang lebih besar, memperbaiki infrastruktur, dan mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam di Banten. Dalam waktu singkat, masyarakat Banten mulai berbondong-bondong memeluk Islam. Mereka melihat bagaimana kehadiran Islam membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Hukum lebih adil, perdagangan lebih makmur, dan struktur sosial lebih tertata. Di tengah perubahan ini, Pangeran Hasanuddin dinobatkan sebagai Sultan Banten pertama. Berdirinya Kesultanan Banten membawa perubahan besar dalam peta politik Jawa Barat. Kini, selain Cirebon, muncul kekuatan baru berbasis Islam yang siap menandingi Pajajaran. Hubungan antara Cirebon dan Banten sangat erat. Banten bahkan dianggap sebagai adik bagi Cirebon, karena lahir dari rahim dakwah Sunan Gunung Jati. Namun berdirinya Kesultanan Banten juga membawa tantangan baru bagi Cirebon. Meskipun kedua kesultanan ini bersekutu dan berbagi visi yang sama dalam menyebarkan Islam, masing-masing memiliki kepentingan dan wilayah yang perlu mereka kelola sendiri. Cirebon berfokus pada pesisir utara dan pedalaman tengah, sementara Banten memperluas pengaruhnya ke barat dan wilayah pesisir sekitar Selat Sunda. Dalam perkembangannya, Banten tumbuh sangat cepat. Karena letaknya strategis, pelabuhan Banten menarik kapal-kapal dari Gujarat, Arab, Cina, bahkan Eropa seperti Portugis. Kekayaan dan kekuatan militernya bertambah dengan pesat. Hal ini mulai memunculkan rasa persaingan yang halus antara Banten dan Cirebon, meski hubungan formal tetap bersahabat. Sunan Gunung Jati yang bijaksana menyadari potensi perselisihan ini. Ia berusaha keras menjaga persatuan di antara kedua kesultanan. Ia sering mengingatkan Pangeran Hasanuddin bahwa kekuatan Islam di tanah Sunda hanya akan bertahan bila umatnya bersatu, bukan saling berebut kekuasaan. Dalam berbagai kesempatan, ia mempertemukan tokoh-tokoh penting dari Cirebon dan Banten untuk mempererat silaturahmi. Selain itu, Sunan Gunung Jati terus memperkuat posisi Cirebon di bidang budaya dan spiritual. Ia mendorong pembangunan kesenian Islam, memperindah masjid-masjid, dan menyusun berbagai naskah keagamaan dalam bahasa Jawa dan Sunda. Ini membuat Cirebon menjadi pusat intelektual dan budaya Islam di Jawa Barat, meskipun kekuatan ekonominya mulai sedikit tertandingi oleh Banten. Dalam masa ini pula, Sunan Gunung Jati menyiapkan keturunannya untuk melanjutkan kepemimpinan. Ia ingin memastikan bahwa penerusnya tidak hanya menguasai ilmu politik dan peperangan, tetapi juga memahami pentingnya dakwah, pendidikan, dan budaya sebagai pilar utama kekuasaan. Seiring bertambahnya usia, Sunan Gunung Jati mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajarkan ilmu agama, membimbing para santri, dan memperdalam pengabdiannya kepada Allah. Ia menyerahkan lebih banyak urusan pemerintahan sehari-hari kepada para penerusnya. Sementara itu, dunia luar mulai berubah. Ancaman baru mulai datang, bukan dari kerajaan-kerajaan Nusantara, tetapi dari kekuatan asing, bangsa-bangsa Eropa yang mulai mendatangi Nusantara dengan ambisi besar. Saat Cirebon dan Banten tumbuh menjadi kekuatan baru di tanah Jawa, perubahan besar juga terjadi di dunia luar. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda mulai berlayar jauh ke timur, mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Nusantara, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Jawa, menjadi sasaran utama mereka. Kedatangan bangsa Portugis ke Malaka pada tahun 1511 dan penguasaan mereka atas selat perdagangan penting itu menandai babak baru. Tidak puas hanya menguasai Malaka, Portugis mulai mengincar pelabuhan-pelabuhan strategis lain, termasuk di Jawa. Mereka mengirim kapal-kapal bersenjata besar,
membawa bukan hanya pedagang, tetapi juga tentara dan misionaris. Cirebon, dengan pelabuhannya yang ramai, tidak luput dari perhatian. Beberapa kali kapal Portugis berlabuh, menawarkan persekutuan dagang dan perlindungan bersenjata. Namun Sunan Gunung Jati, dengan pengalamannya yang luas, mencium niat tersembunyi di balik tawaran manis itu. Ia tahu bahwa bangsa asing ini tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga menguasai dan memaksakan budaya serta agamanya. Sunan Gunung Jati dengan tegas menolak persekutuan politik dengan Portugis. Ia mengizinkan perdagangan terbatas, tetapi melarang mereka mendirikan benteng atau menyebarkan agama di wilayah Cirebon. Ia lebih memilih memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk menghadapi ancaman asing ini. Namun, tidak semua kesultanan bersikap tegas seperti Cirebon. Beberapa penguasa kecil tergoda dengan senjata api dan perlengkapan militer modern yang dibawa bangsa Eropa. Mereka menjalin persekutuan yang kemudian menimbulkan ketegangan baru di antara kerajaan-kerajaan lokal. Untuk mengantisipasi kemungkinan serangan, Sunan Gunung Jati menginstruksikan pembangunan pertahanan pelabuhan yang lebih kuat. Ia juga meningkatkan kemampuan maritim Cirebon dengan membangun lebih banyak kapal perang kecil yang lincah, mempersiapkan rakyat untuk menghadapi ancaman dari laut. Dalam waktu yang sama, Sunan Gunung Jati mempererat hubungan dengan Kesultanan Demak, Banten, dan Aceh. Sebuah jaringan kekuatan Islam di Nusantara dibentuk secara tidak resmi, dengan kesadaran bahwa kekuatan asing hanya bisa dihadapi dengan persatuan. Di sisi lain, bangsa Portugis juga mencoba menggoyahkan stabilitas Cirebon dengan menawarkan bantuan kepada musuh-musuh lama Cirebon, termasuk sisa-sisa kekuatan Pajajaran. Mereka berusaha memprovokasi perlawanan dari dalam dengan janji senjata dan dukungan militer. Tetapi Sunan Gunung Jati sudah mengantisipasi itu. Ia memperkuat pendidikan rakyat, membangkitkan semangat cinta tanah air dan agama melalui pengajaran di pesantren, majelis-majelis pengajian, dan seni budaya Islam seperti seni syair, sejarah Nabi, serta pertunjukan wayang yang syarat nilai keislaman. Dengan ini, Sunan Gunung Jati tidak hanya membangun pertahanan fisik, tetapi juga pertahanan moral rakyatnya. Meskipun situasi semakin rumit, Cirebon berhasil mempertahankan kedaulatannya. Kapal-kapal Portugis yang mencoba memaksakan kehendak di perairan Cirebon ditolak dengan tegas. Para saudagar Muslim tetap berdagang bebas, dan ajaran Islam terus berkembang pesat di bawah perlindungan Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Bangsa Eropa yang datang dengan wajah tersenyum ternyata membawa niat menguasai. Ia mewanti-wanti keturunannya bahwa di masa depan, tantangan yang lebih berat akan datang, dan hanya dengan persatuan, iman, serta kecerdikan, Cirebon dapat bertahan sebagai bangsa yang merdeka. Di usia yang mulai menua, Sunan Gunung Jati mulai memikirkan masa depan kesultanan, mencari cara untuk memastikan bahwa semangat perjuangan ini tetap hidup dalam darah generasi penerus. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati merenung panjang tentang perjalanan hidupnya dan perkembangan Kesultanan Cirebon. Ia menyadari bahwa tugasnya hampir selesai. Dari sebuah desa kecil di rawa-rawa, Cirebon telah menjelma menjadi kesultanan yang makmur, pusat perdagangan, dakwah, dan budaya Islam di Jawa Barat. Tapi ia juga tahu bahwa kejayaan tidak bisa bertahan tanpa pondasi yang kuat. Sunan Gunung Jati mulai memusatkan perhatian pada upaya membangun warisan yang abadi. Bukan hanya dalam bentuk istana, masjid, atau benteng, tetapi lebih pada manusia dan nilai-nilai yang akan menjaga Cirebon di masa depan. Ia ingin menciptakan pemimpin-pemimpin yang memiliki iman kuat, bijaksana dalam berpolitik, dan adil terhadap rakyatnya. Maka, ia mendidik para keturunannya dengan sungguh-sungguh. Putranya, seperti Pangeran Muhammad Arifin dan Pangeran Karbon, diajarkan ilmu agama, ilmu pemerintahan, diplomasi, strategi perang, dan seni budaya. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin bukan hanya raja yang memerintah dari singgasana, melainkan pelayan rakyat yang harus siap berkorban demi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Gunung Jati memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan. Ia membentuk struktur birokrasi kesultanan yang rapi. Ada Syah Bandar untuk mengelola pelabuhan, penghulu untuk urusan agama, panglima untuk pertahanan,
serta patih untuk mengatur administrasi pemerintahan. Setiap pejabat dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan sekadar keturunan. Dalam bidang pendidikan, Sunan Gunung Jati membangun pesantren-pesantren besar di sekitar Cirebon, seperti di Gunung Jati, Lemah Wungkuk, dan daerah sekitarnya. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama, perdagangan, pertanian, dan pemerintahan. Para santri dari seluruh pelosok Sunda, bahkan dari luar Jawa datang untuk belajar. Inilah cikal bakal Cirebon sebagai salah satu pusat intelektual Islam di Nusantara. Dalam bidang sosial, Sunan Gunung Jati mengembangkan program zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu rakyat miskin. Ia mendirikan rumah sakit sederhana yang memberikan perawatan gratis, serta mengadakan program bantuan pangan untuk menghadapi musim paceklik. Semua kebijakan ini menanamkan rasa cinta dan loyalitas rakyat kepada kesultanan. Sunan Gunung Jati juga mempopulerkan berbagai bentuk kesenian bernuansa Islam. Ia mengembangkan syair, puisi religius, wayang golek Islami, dan memperindah masjid dengan ukiran kaligrafi. Seni menjadi alat dakwah yang halus dan efektif, menyebarkan nilai-nilai agama tanpa paksaan. Namun, di balik semua pencapaiannya, Sunan Gunung Jati sadar bahwa tidak semua masalah dapat ia atasi. Rivalitas politik, ancaman bangsa asing, dan perubahan zaman akan menjadi tantangan berat bagi para penerusnya. Maka ia berpesan kepada anak cucunya, "Janganlah kalian berpecah belah. Kekuasaan tanpa iman hanya akan membawa kehancuran. Tegakkan keadilan, kuatkan persaudaraan, dan jangan pernah tunduk kepada penjajah. Jagalah Cirebon seperti kalian menjaga iman kalian." Di masa tuanya, Sunan Gunung Jati lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan mengajar. Ia tidak lagi memegang kendali pemerintahan sehari-hari, menyerahkannya kepada para penerus yang telah ia didik. Namun, setiap keputusan penting masih tetap menunggu nasihat bijaknya. Akhirnya, pada tahun yang tidak tercatat, pasti sebagian sumber menyebut akhir abad ke-16 Sunan Gunung Jati wafat dengan tenang di Cirebon. Kesedihan menyelimuti seluruh rakyat. Para pedagang, petani, ulama, bangsawan, bahkan rakyat jelata berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir kepada sang pembangun peradaban. Makamnya, yang kini dikenal sebagai Kompleks Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, menjadi tempat ziarah dan penghormatan. Bukan hanya bagi rakyat Cirebon, tetapi juga umat Islam di seluruh Nusantara. Meskipun raganya telah tiada, warisan Sunan Gunung Jati tetap hidup. Dalam masjid-masjid yang berdiri kokoh, dalam seni budaya yang berkembang, dalam pemerintahan yang adil, dan dalam jiwa rakyat Cirebon yang cinta damai, namun teguh dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun sejarah belum berakhir. Kesultanan Cirebon harus menghadapi babak baru dalam perjalanannya menghadapi tantangan politik dari dalam dan luar negeri. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan para penerusnya seperti Pangeran Muhammad Arifin, Pangeran Emas Panembahan Ratu Ai, dan generasi berikutnya, Cirebon berusaha mempertahankan kejayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Namun perubahan zaman membawa tantangan yang berbeda. Perpecahan internal, kekuatan bangsa asing, dan persaingan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah perpecahan di dalam Kesultanan Cirebon sendiri. Setelah beberapa generasi berlalu, muncul perebutan tahta di antara keturunan Sunan Gunung Jati. Sengketa ini akhirnya membuat Kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa bagian. Yang paling terkenal adalah Kasepuhan, berpusat di Keraton Kasepuhan. Kanoman, berpusat di Keraton Kanoman. Kacirebonan dan Kaprabonan, keraton-keraton kecil yang muncul kemudian. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik Cirebon. Alih-alih bersatu menghadapi tantangan luar, keraton-keraton ini lebih sering bersaing satu sama lain, membuka celah bagi pihak asing, terutama Belanda, untuk masuk dan mengambil keuntungan. Di masa yang sama, bangsa Eropa, khususnya Belanda melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, mulai memperluas kekuasaan mereka di Nusantara. Dengan kecerdikan diplomasi dan kekuatan militer,
VOC memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan lokal, termasuk di Cirebon. Perjanjian-perjanjian dagang yang berat sebelah ditekan, kedaulatan perlahan dirongrong, hingga akhirnya banyak wilayah Cirebon jatuh ke dalam pengaruh Belanda. Meskipun begitu, warisan Sunan Gunung Jati tetap tidak hilang begitu saja. Rakyat Cirebon, meski penguasanya terpecah, tetap mempertahankan semangat kebudayaan Islam yang kuat. Masjid-masjid tetap berdiri megah, pesantren-pesantren terus mencetak ulama-ulama besar, dan tradisi seni seperti batik Cirebon, wayang golek, dan gamelan sekaten berkembang pesat, menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal. Bahkan dalam masa penjajahan, semangat rakyat Cirebon untuk mempertahankan identitasnya tidak pernah padam. Di berbagai pelosok, gerakan-gerakan kecil untuk mempertahankan marwah budaya dan agama tetap hidup, menjadi bara yang suatu saat membakar semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks kebudayaan, Cirebon menjadi unik. Ia adalah satu-satunya kota di tanah Sunda yang mengembangkan budaya berciri kuat Islam, namun tetap memelihara warisan Sunda kuno dan pengaruh asing secara harmonis. Bahasa Cirebonan yang digunakan rakyat adalah contoh hidup percampuran Sunda, Jawa, dan Melayu. Kompleks Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman kini menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Di sana masih tersimpan peninggalan-peninggalan berharga, keris-keris pusaka, gamelan kuno, naskah-naskah bersejarah, serta kereta-kereta kerajaan yang antik. Setiap tahun tradisi panjang jimat masih dilaksanakan, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan prosesi adat yang penuh makna, sebagai wujud pelestarian ajaran yang dulu ditanamkan oleh Sunan Gunung Jati. Kini, Cirebon telah berkembang menjadi kota modern, namun sejarah panjangnya tetap menjadi fondasi identitas rakyatnya. Nama-nama besar seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rara Santang, dan para tokoh lainnya tetap hidup dalam ingatan kolektif, menjadi inspirasi tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. Asal-usul Cirebon mengajarkan bahwa kejayaan sejati dibangun dari kesabaran, persatuan, dan keimanan bukan dari kekuasaan yang zalim. Dan warisan itu hingga kini masih mengalir dalam darah rakyat Cirebon, siap menyongsong masa depan dengan tegak dan bangga.